Hidup kita ini singkat, maka mari kita isi hidup yang singkat ini dengan amal-amal soleh. Harapannya mudah-mudahan Allah mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah dan kita dihisab dengan hisab yang mudah. Karena rupanya walaupun hidup di dunianya singkat, saking singkatnya bahwa sejarah hidup kita hanya akan dituliskan di atas batu nisan dengan 3 baris saja: nama, tanggal lahir, dan tanggal wafat. Itu pun dituliskan di atas batu nisan yang semakin hari semakin lapuk, semakin hari semakin dilupakan oleh orang-orang yang masih hidup. Tapi rupanya hidup yang singkat ini, setelah kematian akan ada kehidupan yang merupakan hasil dan panen dari apa yang telah kita tanam dari kehidupan yang singkat ini. Andai baik hidupnya di dunia ini, insya Allah hidup di akhiratnya pun baik. Tapi andai buruk, maka hidup di akhiratnya pun menjadi lebih buruk lagi. Maka itu walaupun hidupnya pendek, tapi kan hisabnya panjang juga. Sampai baginda Rasulullah SAW katakan kepada kita, la tazula qadama 'abdin yaumal qiyamah, kaki kita tidak akan melangkah dari padang mahsyar, dari yaumul hisab, sampai ditanya 4 perkara. Yang 4 perkara itu semuanya pertanyaannya detail, rinci. Umur kita gunakan untuk apa? Kesehatan jasad kita gunakan untuk apa? Ilmu kita yang sudah kita ketahui, yang sudah kita miliki, kita gunakan untuk apa? Harta kita dari mana dan digunakan untuk apa? Bahkan mohon maaf, baginda Rasulullah SAW mengatakan bahwa ini terkait dengan nikmat yang kita miliki. Tahu Bapak Ibu bahwa ada hadis dari baginda Rasulullah itu, nikmat pertama yang akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Kalau amal ibadah yang pertama kali ditanyakan itu kan salat. Ini nikmat yang akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah pada hari kiamat. Yang pertama adalah minuman segar yang kita minum. Sepele, perkara minuman saja akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya dengan minum yang segar, tidak panas, itu kita bersyukur atau tidak kepada Allah? Apalagi dengan nikmat-nikmat yang besar, Allah Subhanahu wa taala akan tanyakan semuanya kepada kita. Maka yang paling pintar, kata baginda Rasulullah, adalah orang yang bisa mempersiapkan kehidupan setelah kematiannya. Al-kayyisu man dana nafsuhu wa amila lima ba'dal maut. Orang jenius itu adalah orang yang bisa menabung untuk kehidupan setelah kematiannya. Betul-betul memperhitungkan, kira-kira kalau saya melakukan ini nanti hisabnya seperti apa? Kalau saya berlaku maksiat seperti ini, kira-kira diampuni atau tidak oleh Allah? Kalau saya beramal seperti ini, pahalanya seperti apa? Ada hitung-hitungannya. Itulah orang mukmin sejati, orang yang dianggap oleh baginda Rasulullah SAW adalah orang yang jenius, orang yang pintar, orang yang bisa mempersiapkan dirinya untuk kehidupan setelah kematiannya.